Kali ini kita akan berbicara mengenai korosi besi. Kenapa kita bahas korosi besi? Satu, karena besi adalah logam yang paling banyak digunakan. Dua, besi mengalami korosi berarti besi menjadi rusak. Jadi harus ada usaha untuk mencegah terjadinya korosi. Kompetensi dasar yang harus dikuasai adalah 3.5. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya korosi dan cara mengatasinya. Serta 4.5, yaitu mengajukan gagasan untuk mencegah dan mengatasi terjadinya korosi. Video ini dibuat oleh MGMP Kimia BPK Penabur Bandung. Korosi atau karat adalah reaksi redoks antara logam, terutama besi, dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Reaksi pembentukan korosi. Di anoda, besi mengalami oksidasi dengan reaksi Fe menjadi Fe2+ ditambah 2 elektron dengan harga E sama dengan positif 0,44 volt. Kemudian di katoda ada dua kemungkinan. Pada kondisi yang netral, oksigen bereaksi dengan air membentuk OH- dengan harga E yaitu plus 0,40 volt. Atau dalam kondisi asam, yaitu oksigen ditambah 4H+ menghasilkan H2O dengan harga E positif 1,23 volt. Jadi, kalau kita gabungkan, harga E selnya adalah positif, maka kita bisa pastikan reaksi korosi besi merupakan reaksi yang spontan. Fe2+ selanjutnya menjadi Fe3+ dan membentuk senyawa Fe2O3.X-H2O. Rumus itu disebut juga dengan rumus karat besi. Penyebab korosi. Perhatikan gambar di bawah ini. Untuk mendapatkan gambar di bawah ini, perhatikan cara kerjanya. Nomor 1, sediakan 4 tabung reaksi. A. Tambahkan 5 ml air suring ke dalam tabung 1. B. Tambahkan 2 gram kristal CaCl2, kemudian kapas kering ke dalam tabung 2. C. Tambahkan air yang sudah dididihkan ke dalam tabung 3 hingga hampir penuh. D. Tambahkan 10 ml minyak goreng atau minyak tanah ke dalam tabung 4. Yang kedua, lakukan pengamplasan pada 4 paku besi hingga bersih, kemudian masukkan masing-masing 1 paku ke dalam tabung reaksi pada langkah pertama. Yang ketiga, tutup tabung 2 dan 3 dengan sumbat karet sampai rapat. Yang keempat, simpanlah tabung-tabung tersebut selama 2 hari, kemudian amati apa yang terjadi, catat pengamatannya. Pada tabung 1 terdapat air dan oksigen. Tabung 2, CaCl2 anhidrat bersifat higroskopis atau menyerap air, sehingga tabung 2 hanya mengandung oksigen atau udara kering. Tabung 3 hanya mengandung air. Air yang sudah dididihkan akan kehilangan oksigen yang terlarut. Tabung 4 tidak mengandung oksigen dan air. Setelah 2 hari, ternyata tabung 1 yang mengandung oksigen dan air mulai berkarat. Jadi, tabung 1 berkarat terlebih dahulu dan penyebab korosi adalah O2 dan air. Jadi, sekali lagi, dari keempat tabung di atas, manakah yang berkarat terlebih dahulu? Tabung pertama. Apa penyebab korosi? Oksigen dan air. Cara-cara pencegahan korosi. Karena korosi itu merugikan, maka harus ada cara untuk mencegah terjadinya korosi. Yang pertama adalah pengecetan.
misalkan pada jembatan dan pagar. Dengan dicet, besi tidak kontak dengan oksigen dan air, sehingga besi tidak berkarat. Tapi jika catnya terkelupas, karat akan tetap terjadi. Oleh karena itu, pengecetan harus dilakukan secara berkala. Yang kedua, yaitu dengan melumuri dengan oli atau gemuk, misalkan pada perkakas dan mesin kendaraan. Dengan ditambahkannya oli atau gemuk, tidak ada kontak dengan air, karena oli dan gemuk tidak larut dalam air. Yang ketiga, dibalut dengan plastik, misalnya rak piring atau keranjang sepeda. Selama plastiknya tidak rusak, besi akan terlindungi dengan baik. Yang keempat, dengan tin plating atau dilapisi dengan timah, biasanya pada kaleng makanan. Kenapa dilapisi dengan timah? Selain tujuannya adalah melindungi karat pada besi, dilapisi timah bertujuan agar setelah makanannya dikonsumsi, kaleng menjadi sampah. Dengan dilapisi timah, maka akan mempercepat terjadinya perkaratan. Oleh karena itu, sampah akan cepat terurai. Oleh karena itu, dalam memilih makanan kaleng, pastikan kaleng makanan tidak penyok atau rusak. Jika rusak, maka kaleng tersebut sedang mengalami proses perkaratan yang relatif lebih cepat. Besi dan timah akan membentuk elektrokimia, di mana besi mengalami oksidasi dan timah menyediakan tempat buat oksigen dan air mengalami reduksi. Yang kelima yaitu galvanisasi, dilapisi dengan seng. Contohnya adalah pipa besi, tiang telepon, dan badan mobil. Untuk galvanisasi, jika lapisan sengnya rusak, besi tetap terlindungi. Kemudian yang keenam yaitu chromium plating, dilapisi dengan krom. Contohnya adalah bemper mobil, daun pintu, dan knalpot. Ini juga sama. Jika lapisan kromnya rusak, maka besi tetap tidak berkarat. Kenapa bisa begitu? Karena seng dan krom dalam deret volta letaknya di sebelah kiri dari besi, sehingga yang lebih mudah mengalami oksidasi adalah seng dan krom. Metode yang ketujuh yaitu pengorbanan anoda atau sacrificial protection atau perlindungan katodik. Misalnya, melindungi pipa baja yang ditanam dalam tanah atau badan kapal laut. Metode ini digunakan besi pada lingkungan yang sangat korosif. Logam yang digunakan adalah logam aktif, yaitu logam yang jauh lebih kiri dari besi dalam deret volta. Contohnya adalah magnesium. Istilah pengorbanan anoda berarti anoda atau Mg-nya dikorbankan agar besi tidak berkarat. Setelah Mg-nya habis, maka harus diganti dengan yang baru. Perlindungan katoda berarti besi yang berperan sebagai katoda terlindungi dari korosi. Faktor-faktor yang mempercepat korosi. Yang pertama adalah air dan kelembaban udara. Yang kedua adalah elektrolit, asam atau garam seperti pada gambar di bawah. Kemudian yang ketiga yaitu permukaan logam tidak rata. Yang keempat adalah terbentuk sel elektrokimia. Jika besi bersinggungan dengan logam-logam sebelah kanan deret volta dari besi, maka besi akan cepat berkarat. Contohnya, jika mur besi dipasangkan dengan baut dari tembaga, mur besi akan cepat berkarat karena membentuk elektrokimia, di mana besi mengalami oksidasi dan tembaga menyediakan tempat untuk oksigen dan air mengalami reduksi. Kesimpulan,
Yang pertama, besi berkarat berarti besi mengalami oksidasi. Yang kedua, penyebab karat adalah oksigen dan air. Yang ketiga, cara mencegah karat adalah dengan menghindari kontak besi dengan oksigen dan air, contohnya pengecetan, dibalut dengan plastik, diberi oli, tin plating, atau besi dihubungkan dengan logam aktif, yaitu logam yang lebih kiri dari besi dalam deret volta, yaitu galvanisasi, chromium plating, atau pengorbanan anoda. Yang keempat, besi akan cepat berkarat jika disimpan dalam udara lembab, mengandung elektrolit, dan dihubungkan dengan logam yang lebih kanan dari besi dalam deret volta.